Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang kurikulum merdeka yang digunakan di SMK Cutnyadin. Observasi kami lakukan di SMK Cutnyadin. Di situ kami mengumpulkan informasi dan juga data-data penting dalam proses evaluasi dan juga pengembangan kurikulum. Dalam observasi ini akan dilihat bagaimana sekolah mengimplementasikan kurikulum tersebut dan juga menguatkan P5 dan juga cara menerapkan bagaimana sistem belajar berdiferensiasi. Beberapa hal yang ingin diperhatikan dalam observasi ini mengenai kurikulum. Yang pertama yaitu dari hasil observasi ini diharapkan dapat membantu dan berguna untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu bagaimana cara SMK Cutnyadin mengimplementasikan dan juga menguatkan kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu bagaimana cara penguatan P5 dalam SMK tersebut. Yang keempat, bagaimana atau apa perangkat pembelajaran seperti apa yang digunakan oleh SMK Cutnyadin tersebut. Pendekatan yang kami lakukan yaitu melalui pendekatan yang kami lakukan yaitu dengan cara wawancara atau mengumpulkan data-data penting yang nantinya akan menjadi sumber dari penelitian kita. Tujuan penelitian ini sama dengan apa rumusan masalah kita, yaitu agar mengetahui bagaimana cara SMK Cutnyadin mengimplementasikan kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari laporan tersebut adalah yang pertama, apakah sekolah ini masih menggunakan kurikulum merdeka? Lalu yang kedua, bagaimana cara SMK Cutnyadin mengimplementasikan kurikulum merdeka? Yang ketiga, bagaimana cara penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Cutnyadin? Lalu yang terakhir, perangkat pembelajaran seperti apa yang digunakan di SMK Cutnyadin? Selanjutnya adalah tujuan dari observasi tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah SMK Cutnyadin sudah menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara SMK Cutnyadin mengimplementasikan kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara SMK Cutnyadin menguatkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perangkat pembelajaran seperti apa yang digunakan oleh SMK Cutnyadin. Terima kasih. Bab 2, deskripsi dan analisis data kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah sebuah konsep kurikulum yang dirancang untuk memberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pendidikan. Meskipun saat ini masih dalam tahap eksperimen, kurikulum ini memiliki kesamaan dengan konsep pendidikan Paulo Freire yang menekankan pentingnya kebebasan dalam berpikir dan mengekspresikan pendapat. Dengan kurikulum ini, siswa diberikan kebebasan untuk terlibat dalam proses belajar, termasuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan sesama siswa maupun guru. Pendekatan ini sejalan dengan pendidikan pembebasan yang diusung Freire, di mana siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dan menyampaikan ide-ide mereka. Suraya Febia 2022. Selain itu, kurikulum adalah seperangkat hukum yang memuat tujuan, isi, dan bahan pelajaran sebagai pertanda menyelenggarakan kegiatan pelajaran. Keberadaan kurikulum bertujuan untuk kualitas pengajaran yang lebih tinggi. Tanpa kurikulum yang tepat, siswa tidak akan menerima hasil belajar yang memadai. Yang kedua yaitu implementasi kurikulum merdeka di SMK Cutnyadin. SMK Cutnyadin sudah menggunakan kurikulum merdeka dari kelas 10 sampai 12. Keunggulan dari kurikulum ini adalah anak-anak lebih banyak praktek dan juga proyek dan juga belajar sesuai dengan kemampuan. Kita lebih cenderung menggunakan media dan juga tidak selamanya di dalam kelas siswa jadi banyak explore. Selain itu juga ada sifatnya basic, jadi kebanyakan semuanya tertuju ke anak dan kita juga bisa melihat potensi anak dikembangkan lewat kurikulum ini. Dan juga ada mata pembelajaran pilihan, anak bisa memilih pelajaran apa yang mereka sukai dan sesuai dengan passion mereka. C. Penguatan P5 di SMK Cutnyadin. Kegiatan nyata di lingkungan sekolah, misalnya pada tema suara demokrasi. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS,
yang merupakan implementasi langsung dari konsep demokrasi yang mereka pelajari. Kegiatan tidak hanya mengajar teori tentang demokrasi, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada siswa, melibatkan dalam seluruh proses, mulai dari persiapan pemungutan suara, penyediaan kotak suara, hingga pembuatan surat suara. Dengan cara ini, siswa dapat memahami secara mendalam pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi dan bagaimana pelaksanaan pemilu yang baik dilakukan. Keterlibatan langsung ini membuat pelajaran lebih menarik dan bermakna, sekaligus membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk kehidupan mereka di masyarakat. Selanjutnya, D. Perangkat pembelajaran kurikulum merdeka di SMK Cutnyadin. Perangkat mempelajari kurikulum merdeka di SMK Cutnyadin Semarang terdiri dari berbagai komponen yang meliputi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat tujuan, materi, metode, kegiatan, evaluasi, dan sumber belajar. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum merdeka dan mencakup kompetensi inti serta dasar yang harus dikuasai siswa. Beragam metode pembelajaran yang variatif dan inovatif diterapkan untuk memotivasi siswa belajar secara efektif. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan guna mengukur pencapaian kompetisi siswa. Sumber belajar juga dipilih dengan bervariasi dan relevan agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dengan perangkat yang baik dan berstruktur ini, diharapkan proses pembelajaran di SMK Cutnyadin Semarang dapat berlangsung optimal serta mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Ini adalah penutup. Kesimpulannya dari hasil observasi ini adalah sebagai beberapa sekolah sudah memakai kurikulum merdeka, termasuk SMK Cutnyadin. Terdapat beberapa sistem pembelajaran di dalamnya yang diambil dari kurikulum merdeka. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi, penerapan P5, dan juga beberapa yang diterapkan di SMK tersebut. SMK Cutnyadin ini telah mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk kelas 10 dan 12 yang menekankan teknik proyek, pembelajaran sesuai kemampuan siswa, dan kurikulum ini mendorong eksplorasi di luar kelas dan berfokus pada pengembangan potensi siswa melalui mata pelajaran pilihan, memungkinkan mereka memiliki sesuai minat dan passionnya. Dengan pendekatan pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mengasah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan soft skill seperti berkomunikasi dan kepemimpinan. Selain itu juga penguatan P5 dilakukan melalui kegiatan nyata seperti pemilihan ketua OSIS, terus memberikan pengalaman praktis dalam demokrasi. Perangkat pembelajaran meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terus juga yang mengintegrasikan dengan kompetensi yang ditentukan, serta penggunaan metode inovatif dan evaluasi berkelanjutan untuk memaksimalkan hasil belajar siswa. Yang B, terdapat saran. Berdasarkan data yang ditemukan di SMK Cutnyadin Semarang ini, terdapat beberapa saran yang disampaikan peneliti kepada beberapa pihak terkait, dan kepentingannya itu antara lain yang pertama untuk siswa, menjadikan siswa yang memiliki kemauan untuk belajar, karena semua ilmu itu kan diberikan guru, berguna untuk masa depan di kemudian hari. Yang kedua itu untuk guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, guru harus benar-benar memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan di kelas agar kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga untuk kepala sekolah. Untuk kepala sekolah hendaknya selalu mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru dengan cara memperhatikan buku-buku yang akan digunakan. Guru juga terus buku yang digunakan guru juga untuk mengajar dalam kelas, serta memastikan agar buku-buku tersebut selalu tersedia di dalam sekolahan tersebut.